Halo teman-teman, selamat datang kembali di pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, supaya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Namun demikian, manusia pun tidak boleh semaunya memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sehingga pada video kali ini, kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam sehingga kita dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya alam yang terdapat di lingkungan tempat tinggal kita. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya alam ini mencakup yang ada di udara, daratan, dan perairan. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu seperti air, tanah, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan batu bara. Berikut ini merupakan potensi sumber daya alam di Indonesia yang dirinci menjadi tiga, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Pertama, ada sumber daya alam hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Sehingga hutan yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis. Ada hutan produksi yang merupakan hutan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Lalu ada hutan lindung, yaitu untuk melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Dan ada hutan konservasi, yang berfungsi sebagai pokok pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Dan hutan konservasi ini terbagi lagi menjadi kawasan pelestarian alam seperti Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Rakyat. Juga ada kawasan suaka alam seperti Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Kedua, ada sumber daya alam tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang di Indonesia yang terdiri dari 3 golongan, yakni golongan A atau strategis yang untuk pertahanan dan keamanan negara, seperti minyak bumi dan gas bumi. Kedua, golongan B atau vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, dan tembaga. Ketiga, golongan C atau industri, yang mana golongan ini tentunya untuk industri, meski secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, seperti pasir dan batu kapur. Pemanfaatan sumber daya alam tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui tahapan yang meliputi prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Prospeksi merupakan kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Lalu, eksplorasi merupakan kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Lalu, kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral
berharga sampai ke tempat penimbunan. Dan terakhir ada pengolahan. Pengolahan yang merupakan aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan dengan jalan memisahkan mineral yang berharga dan yang tidak berharga. Sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam kemaritiman berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Berikut potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia. Ada perikanan, termasuk perikanan tradisional dan modern. Lalu ada energi kelautan, termasuk energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan panas laut. Juga ada wisata bahari, seperti destinasi olahraga air, berenang, memancing, menyelam, snorkeling, dan fotografi bawah laut. Dan tahukah kamu, keragaman sumber daya alam kemaritiman Indonesia itu terdapat sebanyak 12,55 juta hektar potensi budidaya laut dan 6,5 juta ton per tahun potensi sumber daya perikanan tangkap laut. Dan ada juga 2,96 juta hektar potensi perikanan budidaya payau. Ada sebanyak 8.500 spesies ikan yang merupakan 37% dari spesies ikan di dunia. Lalu 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Sumber daya alam merupakan semua hal yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dibandingkan negara-negara yang lain. Banyaknya kekayaan alam yang berlimpah dapat dijadikan sumber penghidupan, meskipun sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui, pemakaiannya tetap harus dihemat. Sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan penting dalam mengamankan serta menjamin hidup seluruh kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan. Hal tersebut tentu untuk menyangga kehidupan manusia dan menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dapat membuat daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia secara menurun. Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan. Populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi semakin bertambah pula. Hal ini mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebih dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampaknya, terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Kesimpulannya, sumber daya alam adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan jaga bersama. Sebagai pelajar, kita bisa ikut berperan dalam pelestarian lingkungan, mulai dari hal-hal kecil, seperti tidak boros air, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam pohon. Mungkin itu beberapa contoh yang perlu kita usahakan, dan itu saja yang dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen saja di bawah. Terima kasih. See you.